Eh, Berarti artinya di dalam gereja dulu yang ibu aktif di sana berarti memang ada doktrin untuk membenci Islam ya? Iya ada. Dan itu hampir ke seluruh jemaah? Iya yang apa kayak ngebom gereja itu kan? Iya. Dari situ mulai awal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat Baitul Maqdis Channel, kali ini kita akan berbincang-bincang atau ngobrol bersama Ibu. Nanti kita akan perkenalkan beliau, jadi saya nggak sebut namanya karena kalau saya sebut nanti 2 kali berulang. Dengan Ibu Maria, Bu ya? Iya. Masya Allah. Boleh diperkenalkan Ibu? Iya, perkenalkan nama saya Ibu Maria Saraswati Mulyani, tapi nama Islam saya sejak mualaf Ibu Siti Maryam. Masya Allah. Iya. Ibu, ini mohon maaf tadi kita perjalanan agak terganggu, tapi alhamdulillah kira sampai di sini Ibu udah menunggu dari ba'da zuhur ya Bu ya? Iya. Masya Allah. Mohon maaf Ibu tadi. Iya, tidak apa-apa Pak. Iya Ibu, kan saya dengar kisah juga dari teman bahwa Ibu punya cerita yang cukup menjadi bahan muhasabah teman-teman, termasuk teman-teman yang sudah muslim maupun yang sedang dalam proses pencarian jati diri ya Bu ya. Ibu sebelumnya kan dari agama apa Bu? Kristen Katolik. Kristen Katolik. Iya. Baik. Sekarang kegiatan apa Ibu? Bekerja saja hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu libur saya. Oh, makanya kemarin disarankan kita berjumpa di weekend ya Bu ya? Iya, weekend betul. Karena Ibu sudah free dari pekerjaan, alhamdulillah. Ya Ibu, boleh dong diceritain awal mula perjalanan Ibu dari sebelum masuk Islam itu seperti apa Bu? Sebelum masuk Islam ya saya tadinya kan diadopsi sama keluarga Katolik ya. Dari mulai bayi saya diadopsi. Tapi sejak itu mah saya nggak tahu kalau saya tuh punya keluarga kandung gitu, nggak tahu dan nggak diberitahukan sama sekali gitu kan. Jadi saya taunya tuh setelah saya udah lulus SMK sekolah baru tahu kalau saya punya orang tua kandung tapi Islam. Nah itu awalnya dikasih tahu sama kakak kandung saya laki-laki bahwa kamu tuh adik saya. Ya saat itu kan saya shock kan, terkejut dan rasa nggak percaya dan nggak terima gitu kan. Terus akhirnya berjalannya waktu ya saya masih tetap Katolik itu. Setelah saya bekerja beberapa tahun kemudian, nah itu kenapa bisa jadi Islam karena ibu kandung saya itu yang Islam mendoakan saya selalu sholat tahajud, katanya supaya saya bisa masuk Islam gitu. Dia ingin saya tuh kembali ke keluarga gitu. Tapi Jadi perjalanannya ketika Ibu menjadi anak asuh daripada keluarga Katolik itu dari bayi sampai besar? iya, saya dibaptisnya Katolik dulu masih bayi. Jadi sekolahnya juga Katolik dulu. Oke. Aktif Bu? Kalau aktifnya waktu pas SMP-nya itu aktif di gereja sampai SMK itu saya aktif kegiatan di remajanya, terus anak-anaknya sekolah minggu, terus jadi penerima tamu, terus jadi panitia kursus evangelisasi pribadi, terus panitia Belkep gitu. Jadi selalu aktif, pertemuan lingkungan juga saya datang gitu, mewakili orang tua angkat saya gitu. Tapi sampai saat itu Ibu sama sekali nggak tahu kalau orang tua angkat Ibu itu bukan orang tua kandung, nggak tahu ya? Belum, taunya ya pas kakak kandung saya itu ngasih tahu itu, saya baru tahu. Di tahun berapa itu Bu? Saya lulus sekolahnya kan SMK tahun 2001. 2001 SMK lulus, oke. Iya, jadi disitulah saya taunya. Nah, padahal tuh sebelumnya saya sering pulang ke Jawa Timur gitu, ketemu saudara, ketemu ibu, tapi saya nggak tahu, taunya itu tetangga nenek saya. Jadi ibunya ibu angkat saya itu gitu, taunya hanya tetangga rumah gitu, nggak tahu kalau keluarga kandung ya? gitu. Masih satu kampung ya Bu ya? Masih satu kampung.
Tapi artinya orang tua kandung tahu nggak kalau ibu itu anak kandungnya dia sebenarnya? Tahu, tapi karena keinginan almarhum bapak kandung saya supaya saya tuh diasuh sama keluarga Katolik dibawa ke Jakarta gitu. Memang keinginan bapak gitu. Karena anaknya banyak, ada 12. Dan si keluarga Katolik ini belum punya anak? Belum, jadi buat pancingan. Oh iya, bahasa orang dulu gitu ya Bu ya? Iya. Dipancing dulu sama anak angkat supaya dapat anak kandung gitu ya, biar gampang. Oke. Terus Bu? Iya, akhirnya ya punya anak yang orang tua angkat saya ini 2 orang laki-laki. Nah, adik saya ini dulunya juga Katolik, sekarang udah jadi Islam. Tapi artinya keluarga Katolik ibu yang sebelumnya kan Katolik taat nih pasti nih ya? Iya. Itu ada permintaan nggak supaya ibu tidak meninggalkan agamanya? Ini sebelum ibu masuk Islam ya artinya ya? Kan kehidupan ibu diatur oleh cara beribadah, cara hidup orang-orang Katolik kan berarti kan? Iya. Kalau bapak angkat saya sih bilang gini, kamu udah yakin belum? Terus harus bisa ngaji gitu kan, dia bilang gitu. Ya saat itu kan saya memang berpikir 2 kali juga, sempat setengah-setengah, terus akhirnya saya mencari tahu sendiri lewat media sosial, terus awalnya ya ketemunya inspirasi yang dari YouTube Ngaji Cerdas itu saya. Dari situ saya langsung logikanya berjalan gitu, mikir, terus ada tanda tanya banyak gitu. Akhirnya saya terus cari di media sosial juga, terus saya ikut gabung untuk meyakinkan saya Islam itu, saya ikut gabung di Yayasan Irena Center. Irena Center? Yang Umi Irena Handono itu, yang di Desa Bojongkoneng. Iya tahu. Itu saya ikut mata pelajarannya tentang Islam itu, tapi online via Zoom. Oke. Itu saya sambil kerja. Waktu itu saya masih kerja sama bos saya yang Katolik. Oke. Jadi di situ juga saya ada kendalanya karena nggak boleh pakai kerudung di situ kan. Bos saya Katoliknya Katolik taat, jadi ketua lingkungan gereja gitu kan. Jadi di situ saya ada rasa kegalauan tuh saat itu kan. Ini bagaimana saya kalau masih kerja di sini untuk istiqomah pakai jilbabnya nggak bisa gitu kan pasti. Tapi di situ ibu belum masuk Islam kan ya? Udah. Oh sudah, oke. Sebentar kita tarik ke belakang. Yang memicu ibu sampai kepikiran untuk kembali ke fitrah ya. Artinya kan setiap manusia itu sebelum lahir itu memang Allah ambil persaksian ya. Bahwa kita bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita, terus baru kita ditiupkan ruh gitu ke dalam ini rahim ibu kita yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi kan orang tuanya gitu. Dan seiring berjalan waktu akhirnya ibu menemukan jalan untuk kembali ke fitrah. Iya. Itu apa yang memicu ibu pertama kali sampai ibu kepikiran untuk kayaknya saya harus cari agama yang lain deh. Yaitu sampai kepikiran ke Islam gitu. Apa yang memicu itu? Dulu awalnya kan mau dijodohin sama Islam, saya masuk Islam tapi nggak jadi. Akhirnya saya kan tetap ngucapin kalimat syahadat itu di Jawa Timur, sama disaksikan oleh ibu kandung, kakak kandung, sama kakak ipar juga. Akhirnya nggak jadi kan. Ya saat itu saya juga tetap minta petunjuk gitu, gimana nih Islam apa aja sih, saya juga pengen tahu gitu kan, tentang Islam, belajar. Terus setelah itu saya ikutin pakai jilbab kan, harus kerudung. Nah setelah saya pakai kerudung jilbab tuh saya ngerasa nyaman, ngerasa aman, terus kok berasa terlindungi gitu kan. Selama ini kan saya selalu membuka aurat gitu kan. Terus setelah pakai kerudung jilbab saya merasa ada yang melindungi dan nggak diganggu sama yang kaum Adamnya itu. Biasanya kan cowok itu ya. Terus saya timbul ada rasa malu gitu setelah pakai jilbab gitu. Terus kalau saya kemana sendiri, naik angkot, naik apa aja tuh yang kaum Adam yang ngumpul, mereka langsung menghindar jauh.
Karena gap pakaian saya kan, menjaga ya. pakaian saya kan pakai syar'i gitu lah. Oke, Masya Allah. Itu pun juga alhamdulillah dapat hadiah dari Bu Ustazah itu, nama Sari, yang ngajarin saya, membimbing saya, yang dari Yayasan Nirena Center itu. Nirena Center, oke. Akhirnya perjalanan Ibu mencari Islam itu kurang lebih berapa tahun, Bu? Kan setahun saya udah Islam, tapi masih galau. Terus belum bisa jalanin sholatnya, bolong 3 bulan, terus nggak ikut puasa Ramadannya selama setahun itu nggak mengikuti gitu. Tapi setelah saya mencari terus menemukan kebenaran Islamnya tuh lewat media sosial itu, terus ada ayat-ayat Al-Quran yang saya dapat, ya diantaranya tentang jilbab itu, kerudung di surat Al-A'raf 26 mengenai pakaian takwa itu untuk menutup aurat dan melindungi perempuan supaya terhindar dari gangguan dan godaan itu. Saya nemukan jawabannya itu terus di surah Al-Ahzab. Saya kan baca Al-Quran tapi masih Indonesianya, terjemahannya. Iya. Jadi belum bisa yang itu. Saya tetap baca, cari tahu. Al-Quran kan dikasih sama Yayasan Nirena Centernya. Al-Ahzab 53, 59 tentang jilbab, menjulurkan jilbab ke dada. Ada lagi tentang Nabi Isa yang selama ini tuh saya salah, ternyata itu bukan Tuhan. Kenapa Ibu bisa mikir salah? Iya kan dulu waktu masih Nasrani nganggapnya Isa itu Yesus Kristus, Tuhan. Disebut Tuhan, ternyata di Islam tuh di Al-Quran dia hanya utusan Allah gitu. Terus pertama kali Ibu dapat ayat itu, tahu ayat itu, bagaimana itu reaksi Ibu? Ya kaget, terkejut. Oh ternyata saya salah, menyembah Tuhan yang salah, dan kenapa bisa menyembah manusia gitu. Terus secara akal pikiran, logika saya jalan, iya kenapa Tuhan kok jadi manusia, sedangkan Tuhan kan Maha Kuasa, Maha segalanya, terus kok harus mati, disalib, ya maaf aja, hanya pakai begitu aja, nggak pakai baju gitu kan, istilahnya kok seperti dihinakan gitu. Saya mikirnya ke situ logikanya, kayaknya kurang pantas kalau jadi Allah seperti itu gitu. Kalau sedang menyerupai makhluk ya? Iya, menyerupai makhluk dan benda, dan ya dulu kan Katolik sangat ini ya, mengagungkan Bunda Maria itu. Bunda Maria ternyata kan Siti Maryam. Siti Maryam, betul. Iya, di Al-Quran juga ada, saya nemukan jawabannya di situ. Oh ternyata seperti ini gitu. Saya baru jelas dan ngerti, dan dulu tuh masih tertutup pikirannya, sekarang jadi kebuka setelah masuk Islam. Masya Allah. Di tahun berapa Ibu akhirnya mengikrarkan syahadat terlepas dari yang perjodohan tadi? Kan Ibu cerita tadi pas perjodohan itu sempat syahadat ya. Setelah itu kan sudah masuk Islam tapi belum pakai jilbab dan lain-lain. Ada pengulangan syahadat lagi nggak setelah Ibu yakin banget itu? Enggak. Berarti syahadatnya jadi tadi cukup pas sekali aja di Jawa Timur. Jawa Timur. Mojokerto. Lalu setelah udah mulai mantap memperbaiki diri itu lagi. Iya. Ada cerita yang kira-kira Ibu kan banyak mu'alaf yang kisahnya tuh banyak yang dapat ujian berat. Ibu pernah dapat ujian berat nggak ketika masuk Islam? Iya, sempat dihina sama bos saya. Saya pakai kerudung terus kan, lagi belajar gitu kan. Lihat-lihat YouTube cara pakai jilbab bagaimana gitu kan. Terus dibilang, kamu gila kerudung, tiap hari pakai kerudung gitu. Saya dibilang begitu. Terus kamu nggak kepanasan pakai kerudung? Kata bos saya begitu, yang Katolik gitu. Terus kenapa kamu jadi Islam? Kamu kan dulu Katolik gitu. Ya itu aja sih ujiannya. Terus pernah juga ada, ini sih kejadian lucu ya. Pernah saya udah masuk Islam, tapi KTP saya kan belum dirubah, masih Katolik. Terus sempat saya tuh nggak sholat 3 bulan, terus ditegur sama Allah, barang saya hilang, kayak barang ATM, tas, semua kosmetik, baju hilang. Saat perjalanan naik motor itu di tengah jalan, pas saya balik lagi barang saya udah nggak ada. Terus saya laporkan ke polisi kalau KTP hilang. Terus saya lapor ke polisi, loh ini ibu KTP-nya Katolik tapi ibu kok pakai jilbab? Gitu. Polisinya bingung, kenapa bisa begini bu? Gitu katanya.
Jadi di situ, ya Bapak saya ini walaf baru belajar Islam gitu, aku bilang belum sempat merubah KTP gitu. Jadi polisinya sempat bingung. Oke. Berarti itu Islam sampai hari ini Ibu di tahun 2022 masuk Islam. 15 November 2022 saya. Itu kan nggak sebentar ya Bu. Orang tadi Ibu 3 bulan sempat kosong untuk nggak jadi untuk sholat. Berat banget Bu apa saat itu? Atau apa yang Ibu? Iya, waktu pertama Islam memang sholat saya nggak ngerti, gerakannya belum apal. Saat itu diajarin sama ibu kandung saya waktu di rumah ibu, belajar sholat, saya ikutin gerakannya, tapi kok saya ada rasa apa ya, kurang semangat, terus kok nggak bisa-bisa, nggak apal. Terus akhirnya kata kakak kandung saya yang perempuan, kamu catat di kertas, tempel di tembok, nanti kamu hafalin sambil sholat. Terus saya sempat nggak ngerti ini bahasa Arab begini apa saya bisa gitu kan. Terus akhirnya lama-lama saya punya dorongan tuh pengen sholat di masjid ya, awalnya karena denger sholawatan. Denger sholawatan di YouTube, saya setel yang Tibil Kulub itu, saya langsung mengeluarkan air mata. Ya merasa disembuhkan luar dalam, merasa ada keinginan untuk sholat gitu, dorongan sholat saat itu. Tadi kan Ibu cerita juga kalau orang tua kandung itu salah satu orang yang berperan untuk Ibu kembali ke dalam Islam dengan doanya di setiap tahajudnya. Iya. Ibu kandungnya cerita? Iya, cerita apa yang beliau sama ceritakan saya. ke Ibu? Saya tuh sempat nangis, pengen kamu masuk Islam, karena dulu waktu diadopsi keinginan Bapak saya nggak bisa nolak, karena kan Bapak saya termasuk orang yang keras kepala dan harus ngikutin kemauannya dia. Kalau udah ya nggak bisa dirubah gitu. Jadi nggak cuma saya aja Pak yang diadopsi ke keluarga Nasrani. Ada adik saya yang nomor 9 perempuan juga sama, cuman bedanya dia Kristen Protestan. Dan sekarang tinggal di Semarang. Sampai sekarang? Masih Kristen. Masih Kristen. Ibu masih kontekan sama adiknya? Masih. Pernah mengajak dia atau dia justru mengajak Ibu balik ke dalam? Kalau dia hanya bilang kakak yakin gitu, ya udah hidayah panggilan gitu kan. Terus dia hanya netral aja sih jawabannya, ya kakak ini aja jalankan ibadahnya dengan baik dan benar gitu kan. Terus dia nggak ada masalah sih selama itu sama saya, terus baik-baik aja, masih komunikasi. Oh, kalau dari pihak keluarga tuh justru nggak ada ancaman ya Bu ya? Nggak ada. Kalau ibu angkat saya, nah dari keluarga angkatnya gimana mengingatkan tuh? Saya udah sholat subuh atau belum. Oh, tapi waktu sampai masih sekarang hidup. hubungan masih baik sama orang tua angkatnya? Masih. Kan biasanya kalau sudah begitu, jangankan orang tua angkat tuh banyak juga yang akhirnya memusuhi anak yang dia asuh dari kecil, kan harus ikut dia ya, tiba-tiba kembali ke agama yang semula, itu kan ada ketidaksukaan gitu. Tapi orang tua angkat Ibu enggak? Enggak, malah baik-baik aja. Iya. Kalau untuk hal yang paling pahit dalam hidup Ibu ketika masuk Islam itu ada nggak selain dicemooh kayak tadi? Ya itu sholatnya, ibadahnya kan lain. Jadi yang tadinya saya nggak disiplin jadi dilatih untuk disiplin gitu. Yang tadinya bangunnya siang terus berat gitu kan, bangunnya pagi, tapi lama-lama setelah saya jalanin bisa gitu, karena ada niat dari diri saya untuk berubah lebih baik. Terus setelah itu saya merasa aman, nyaman pakai kerudung gitu, merasakan seperti itu. Terus sempat orang-orang menyapa saya, kok pada menundukkan kepala. Saya kenapa ya, dulu sebelumnya nggak seperti itu, tapi mereka ternyata menghormati orang yang pakai jilbab. Kalau dari segi kehidupan keseharian, perbedaan apa yang paling signifikan antara Ibu sebelum masuk Islam atau masih di agama yang lama dengan ketika Ibu masuk Islam? Perbedaannya, Bu? Dari ibadahnya. Ibadahnya. Kan yang dulu juga ibadah. Iya, tapi lain. Lainnya gimana? Saya ngerasain lain. Kalau Islam itu lebih sempurna, terus lebih bersih, suci. Kalau agama yang dulu enggak.
Saya pakai sepatu masuk, sendal masuk. Kalau Islam kan nggak boleh, tempat ibadahnya harus lepas gitu. Terus kalau Kristen paling hari Minggu atau hari biasanya, tapi nggak setiap hari, jadi jamnya bebas, nggak seperti Islam harus ditentukan jam segini, on time, disiplin gitu. Kalau dulu enggak gitu. Terus saya merasa terjaga, terlindungin sebagai seorang perempuan, karena kan badannya dipisah, laki perempuan. Kalau dulu enggak, campur gitu, duduknya campur. Oh gitu ya, Bu? Laki perempuan campur, terus buka aurat kan masih boleh kan kalau dulu. Tapi saya pernah lihat beberapa pengurus gereja itu, saya nggak tahu ya basically-nya itu apa, tapi pakai ini juga yang baju panjang itu tuh perempuan-perempuannya. Oh, itu dia Katolik Ortodok biasanya. Oh, beda, bukan ibu bukan ortodok. Bukan. Soalnya kayak pakai jilbab teman setengah gitu ya. Iya, ada yang pakai kerudung tapi dia nggak sempurna, ada modelnya itu, ada seperti itu. Berarti artinya dalam agama ibu yang lama pun anjuran untuk menutup aurat ada sebenarnya? Dulunya sih nggak pernah diajarkan aurat, cuman kalau di kitab Injilnya itu ada tulisan menutup kepala gitu, penutup kepala. Pasti kan kalau diperintah untuk menutup kepala, kalau nggak menutup ada ancaman tuh, Bu. Kalau di Injil tulisannya kepalanya dibotakin kalau nggak pakai. Tapi rata-rata ya bertolak belakang sih. Di Injilnya firmannya seperti itu, tapi rata-rata nggak pakai mereka. Secara dalil yang diajarkan, yang dikatakan dalam firman sama kenyataan di lapangan lebih kontradiktif ya, Bu ya. Terus juga dulu kan saya pernah makan makanan haram itu, daging babi. Jadi di perjanjian lamanya tuh di imamat dilarang makan daging babi, tapi kenapa di perjanjian baru boleh? Ternyata itu ajaran Paulus. Jadi bertolak belakang, kok nggak boleh tapi kok pada melarang gitu, melanggar gitu, yang saya tanda tanya juga gitu. Setelah masuk Islam, oh begini gitu. Ya nggak sesuai dengan ajarannya. Artinya ibu pernah nyesel nggak dulu pernah masuk di agama yang lama? Enggak. Nggak pernah nyesel? Enggak. Maksudnya nyeselnya tuh dalam arti ya kenapa menyembah patung, terus menyembah manusia. Kalau nggak nyeselnya ya dulu kan karena kalau di Kristen mereka senang sekali acara makan-makan, kumpul, ya seperti hedonisme lah gitu, rata-rata. Setelah masuk Islam nyesel? Enggak. Kan nggak boleh makan babi tadi. Enggak, malah. Babi suka kan? Ya dulu suka, sekarang nggak boleh. Udah tobat lah, nggak boleh. Tobat. Ya baru tahu setelah jadi Islam. Nyesel, Bu, udah masuk Islam? Enggak, kan bisa makan yang lain, daging ayam. Enggak, ini kan banyak sekali ya lika-liku perjalanan mu'alaf itu, apalagi Bu tadi dua tahun, dalam 2 tahun pencarian, dalam 2 tahun sudah masuk Islam itu pencapaian apa yang udah Ibu capai sampai saat ini? Ya belum apa-apa ya, saya masih belajar, cuman saya merubah untuk lebih baik lagi. Ngaji, saat ini ngaji baru sampai Iqra 3, terus belajar juz amma. Nah saya setiap sholat di sini selalu minta petunjuk. Ya Allah, saya mau belajar ngaji, kasih petunjuk. Akhirnya ya kenal sama guru ngaji di sini, tapi anak-anak saya ikutin aja. Masya Allah. Terus ya nggak apa-apa, nggak usah bayar, gratis itu. Saya selalu ngaji di rumah Umi itu sama di sini kalau sore. Kalau hari libur ya siang atau sore ke rumahnya. Jadi setelah masuk Islam memang fokus untuk memperdalam ilmu ya, Bu? Iya. Terutama baca Quran ya? Iya, Iqra. Baca Quran, juz amma, surah-surah pendek. Ini kan mungkin banyak teman-teman dari kalangan mu'alaf juga yang mereka ujiannya lebih berat dari Ibu atau perjalanannya masih dalam
belum final, mereka masih ragu-ragu gitu buat masuk Islam. Ada nggak pesan dari ibu buat mereka supaya mereka tuh bisa percaya diri bahwa Islam ini tuh memang agama yang paling sempurna di antara yang lain gitu, agama yang sempurna gitu? Ya tetap semangat belajar Islam, terus jangan pernah berpikir negatif tentang Islam. Kan dulu saya pernah pikir negatif juga. Oh gimana tuh? Menarik nih. Gimana Bu? Ya dulu waktu belum pakai kerudung kan saya sempat tanda tanya, kenapa ya perempuan Islamnya kok pakai cadar, pakaiannya hitam-hitam terus gitu, apa nggak bosen gitu? Jangan-jangan cuma punya satu baju nih. Iya, saya pikir gitu. Terus sama gereja tuh sempat dikasih masukan tuh, itu hati-hati Islam, teroris gitu kan. Terus istrinya banyak kayak gitu. Istrinya banyak. Ternyata pandangan saya salah, di Injil juga ada yang istrinya banyak. Itu Nabi Salomo. Iya. Banyak ya Bu? Lebih dari itu. Kalau Islam kan maksimal 4 ya. Tapi kalau di Injil banyak, lebih dari 4 malah Nabi Salomo itu. Berarti artinya di dalam gereja dulu yang Ibu aktif di sana, berarti memang ada doktrin untuk membenci Islam ya? Iya ada. Dan itu hampir ke seluruh jemaah? Iya, yang kayak ngebom gereja itu kan? Iya. Dari situ mulai awal. Tanggapan itu Ibu percaya saat itu kan? Benci dong sama orang Islam? Iya benci, tapi nggak seberapa gitu. Sampai seberapanya tuh semana Bu bencinya? Iya. Ya paling 50% lah gitu. 50%. Enggak sampai 100. Kalau 100 kan pasti langsung bertindak anti banget jahat gitu, ya? Gitu kan. Enggak, ini enggak. Berarti ada gap ya antara Ibu dengan orang Islam? Iya dulunya. Meskipun mungkin di depan orang Islam sendiri Ibu bisa bermanis-manis gitu ya? Kamu setakut itu apa dulu? Iya dulu. Tahu-tahu takut meledak gitu? Iya, takut itu. Nah setelah Ibu masuk Islam, apa iya ada ajaran agama dari kita nih, umat Islam untuk cara kayak begitu Bu? Enggak. Setelah saya masuk Islam, ternyata ajarannya bagus buat kaum perempuannya tuh, memuliakan perempuan, menghormati perempuan. Terus itu hanya oknum aja ya, bukan Islam agamanya yang jelek, bukan. Jadi hanya organisasinya aja itu sebenarnya. Iya, ada segelintir orang-orang dari yang subjeknya, begitu. Bukan dari agamanya. Ya. Setelah saya telusuri analisa gitu. Ternyata memang Islam baik ya? Iya. Damai ya Bu? Iya damai. Ibu damai sekarang kan? Agama, iya damai. Agama yang diridhoi Allah kan Islam. Nabi Muhammad itu yang menyempurnakan. Setelah itu kan saya juga menemukan jawabannya di surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, jadi okay. Tuhan tuh nggak diperanakan dan tidak beranak. Jadi saya yakin itu sekarang. Kalau dulu kan Tuhan, Anak, Bapak, Putra, Roh Kudus. Putra, Roh Kudus. Kan Tuhan bisa menjadi Trinitas. Anak kan? Iya. Trinitas itu kan. Ibu mempercayai itu kan dulu kan? Iya dulu didoktrin seperti itu. Jadi harus imanin baru percaya gitu. Kalau di Islam kan nggak, harus ini dulu kan secara logika kan, secara akal budi gitu. Allah itu hanya satu aja, Allah Subhanahu Wa Taala. Iya tauhid gitu, nggak ada 3 gitu. Kan di Al-Quran juga ada ya. Surah apa saya lupa. Tadi yang paling jelas itu di surat Al-Ikhlas tadi untuk membantah bahwa Tuhan itu memiliki anak, Tuhan itu beranak. Iya, surah Maryam 30-35 tentang Nabi Isa, nama surah Al-Maidah 72 ya. Al-Maidah 72 bahwa Allah telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang 3 gitu. Iya, itu. Saya menemukan jawabannya di situ. Itu benar-benar Allah kasih Ibu menemukan ayat-ayat itu? Iya, saya baca gitu. Kadang saya suka bingung ya sama mu'alaf, kok tiba-tiba Allah bisa nunjukin mereka tuh jalan-jalan yang mungkin kita sebagai muslim dari lahir nggak menemukan ayat itu, mungkin dengan ayat yang lain. Ya, tapi ada keajaiban lain juga. Saya sholat kan. Saya mau belajar sholat tahajud sunnah-sunnah kan. Yang wajib udah bisa hafal gitu kan. Oke. Saya sholat minta petunjuk kerjaan yang
bosnya itu Islam yang tidak mempersalahkan jilbab, terus saya bisa sholat, terkabul doa saya. Masya Allah. Iya, jadi saya nemuin bos yang keluarga Islam, terus saya bisa sholat, ibadah di masjid, terus saya doa, ya Allah saya kepengen punya mukena sajadah yang bagus, dikasih ada jalannya. Ya saya juga heran kok langsung terkabul gitu doa saya. Dikasih mukena bagus, sajadah bagus yang emang bener-bener dari orang umroh. Masya Allah. Iya, itu saya dikasih jawaban itu, bos yang Islam 2 kali dijawab doa saya. Terus saya juga doa mau Idul Fitri, merasakan Idul Fitri sama keluarga kandung gitu kan, setahun sekali. Dijawab, dilancarkan, dimudahkan sama Allah jalannya. Idul Fitri saya kemarin? Bisa pulang mudik ke Jawa Timur, iya. Dapat busnya juga yang gratis. Tahun ini apa tahun kemarin? Tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya. Jadi itu Idul Fitri pertama kali saya. Masya Allah. Iya. Ya terharu. Bahagia ya? Iya, terharu, terus sempet sedih juga, kenapa nggak dari dulu saya Islam gitu kan. Apa ungkapan pertama kali ibu ke keluarga ketika pulang itu? Di Idul Fitri kemarin? Idul Fitri kemarin. Itu kan artinya momen yang bersejarah banget buat hidup ibu ya? Karena setelah puluhan tahun hidup, ibu sekarang umurnya berapa? Tahun 82 saya. 82 berarti 41, 42 ya? Iya. Nah setelah 40 tahunan itu kan belum pernah merasakan Idul Fitri bersama keluarga kandung kan? Belum. Dan itu momen first time kemarin tuh? Ya merasa apa? Damai, tenang saat sholat Id itu berjamaah di masjid sana Jawa Timur. Rasanya beda, seperti kembali fitri gitu. Padahal nama ibu bukan Fitri ya. Tapi ya, setelah itu keluarga yang tadi kan ibu cerita ada satu adik yang masih Kristen. Protestan. Ada nggak dari keluarga untuk mengajak dia untuk kembali lagi ke kakak ipar, Islam? Kakak ipar yang excited tuh pengen dia Islam gitu, selalu ngasih dakwah gitu. Cuman adik saya belum mau nerima, masih agak nggak mau lah gitu, belum bisa gitu dianya. Karena kan hidayah itu masing-masing orang ya, maksudnya nggak bisa dipaksa. Islam kan juga nggak boleh memaksa. Ya, betul. Iya. Hanya menyampaikan. Iya, menyampaikan aja. Ada pesan yang mau ibu sampaikan ke teman-teman? Untuk terutama para mualaf, mereka yang sedang dalam ujian dan mereka yang sedang dalam ikhtiar untuk menemukan Islam tapi belum ketemu jalannya atau bahkan banyak ujiannya dari keluarga, boleh ibu sampaikan? Jangan pernah patah semangat, terus yakin aja sama Allah, tetap istiqomah sholat, itu pasti ada jalannya, gitu. Artinya minta aja sama Allah ya, dan berprasangka baik sama Allah. Iya, berprasangka baik. Oke, baik ibu, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman ini bisa ngambil ibrohnya ya, bahwa husnuzon sama Allah itu adalah kunci pertama kita buat mewujudkan apa yang sedang kita tuju gitu. Jadi kayak ibu tadi, ibu pengen banget kumpul sama keluarga ya. Dan keluarga ternyata pengen juga untuk ibu kembali ke dalam Islam gitu. Iya, dan jalannya Allah temuin tuh semuanya tuh. Iya, malah dimudahkan, terus mereka senang sekali gitu. Insya Allah, dan akhirnya Allah kumpulkan setelah puluhan tahun nggak bersama keluarga kandung. Tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, tapi Allah buat skenarionya dengan jalan yang begitu panjang. Alhamdulillah sekarang ibu sudah memeluk Islam. Barakallahu fikum. Dan ibu sudah berkumpul kembali bersama keluarga. Jadi teman-teman yang sedang dalam perjuangan atau dalam ujian, tetap bersabar, tetap semangat, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Terima kasih banyak ibu. Saya dari Yayasan Baitul Maqdis pamit undur diri. Jangan lupa. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.